Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy dari kelompok 2 dengan saya, Dewiansyah Putra Noviantara, NIM 2018-42-0071. Pengertian algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Hanya dua macam persoalan optimasi, satu maksimasi, dua minimasi. Algoritma greedy. 1. Greedy sama dengan rakus tamak loba. 2. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. 3. Prinsip greedy, take what you can get now. Mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. 4. Setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dievaluasi, maka dari itu harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Elemen algoritma greedy. 1. Himpunan kandidat C. 2. Himpunan solusi S. 3. Fungsi seleksi selection function. 4. Fungsi kelayakan atau feasible. 5. Fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu suatu solusi dan S dioptimasi oleh fungsi objektif. Selanjutnya, contoh persoalan minimasi. Tinjauan masalah penukaran uang. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Contoh persoalan optimasi, case-nya di sini adalah masalah penukaran uang. Misal, A sama dengan 32, koin yang tersedia sama dengan 1, 5, 10, dan 25. Langkah pertama, pilih satu koin, 25, totalnya 25. Langkah 2, pilih satu buah koin yang bernilai 5, total sama dengan 25 plus 5 sama dengan 30. Langkah ketiga, pilih dua buah koin bernilai 1, total 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan 32. Solusi, jumlah koin minimum adalah 4. Solusinya optimal. Pada masalah penukaran uang, himpunan kandidat sama dengan himpunan koin yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, 25. Paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksi, pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Fungsi layak, memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Fungsi objektif, jumlah nilai yang digunakan minimum. Lanjut. Skema umum algoritma greedy. Ini tampilannya. Pada akhir setiap pengujian, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir perulangan while do diperoleh optimum global. Di sini optimum global belum tentu merupakan solusi optimum atau yang terbaik,
tetapi suboptimum atau pseudo-optimum. Alasan 1. Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. 2. Terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada setiap masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Terima kasih. Presentasi ini bagian saya, selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Implementasi algoritma greedy. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Poppy Fitria Eviolina, NIM 2018-420008. Yang pertama adalah masalah penukaran uang. Nilai uang yang ditukar adalah A. Himpunan koin multiset, misalnya D1, D2, D3, dan seterusnya. Himpunan solusi X, misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan 1 jika dipilih, dan 0 jika tidak dipilih. Ini adalah contoh fungsi objektif. Contoh persoalan fungsi objektif. Minimisasi F sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Dan XI adalah himpunan solusi dengan kendala sigma I sama dengan 1 sampai N, D, I, dan XI sama dengan A. Di dalam XI tadi diambil dari himpunan koin dan himpunan solusi. Dan A adalah nilai uang yang ditukar. Nah, ini penyelesaian dengan exhaustive source. Yang pertama, terdapat 2N, kemudian solusinya nilai-nilai X sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Yang kedua, untuk mengevaluasi fungsi objektif ON. ON adalah notasi big O dalam kompleksitas waktu. Yang ketiga, kompleksitas algoritma exhaustive source seluruhnya O N dikali 2N. Selanjutnya, ada penyelesaian dengan algoritma greedy. Strategi greedy, pada setiap langkah, pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Di sini saya memakai deklarasi S sebagai himpunan koin dan X adalah koin. Algoritmanya adalah S dengan menggunakan array value dan X adalah koin yang mempunyai nilai terbesar dan C adalah dikurangi dengan nilai terbesar dan S dengan gabungan dari koin terbesar. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Selanjutnya ada minimisasi waktu di dalam sistem penjadwalan. Persoalan sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, dan lain-lain. Mempunyai N adalah pelanggan, misalnya customer client, yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. TI yang dimaksud adalah waktu yang terkecil. Yang kedua ada
meminimumkan total waktu di dalam sistem. Dan misalnya itu ada T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. T adalah waktu dalam sistem. Yang ketiga ada ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Selanjutnya, ini adalah contoh. Ada 3 pelanggan, T1, 5, T2, 10, T3, 3. Nah, T itu tadi kan urutan waktu. Nah, urutan waktu ini adalah, misalnya ada contoh itu 1, 2, 3. Contoh waktu 1, waktu 2, dan waktu 3. Maka, waktu 1 itu adalah 5, kita masukkan, ditambah waktu 1 ditambah dengan waktu 2. Karena waktu 1 itu harus tetap dijalankan ya. Dan waktu 1 dan 2 kita sudah ditambahkan. Terus yang ketiga, waktu 1, waktu 2, waktu 3 ditambahkan semua. Jadi totalnya adalah 38. Dan contoh yang kedua adalah kita ambil dari waktu 2, waktu 1, dan waktu 3. Waktu 2 kita ambil, dimasukkan 10, ditambah waktu 2 dan waktu 1, 10 ditambah 5, dan yang ketiga, kita masukkan semua waktu 2, waktu 1, dan waktu 3. Jadi 10 ditambah 5 ditambah 3, dan hasilnya 43. Nah, seterusnya seperti itu. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari slide sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Clara Sugianto dengan NIM 2018-42007. Penyelesaian dengan exhaustive search atau teknik pencarian solusi adalah dengan mengurutkan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Jika ada N orang pelanggan, maka terdapat N sebagai urutan pelanggan. Untuk mengevaluasi fungsi objektif, ON itu adalah notasi big O dalam kompleksitas waktu algoritma. Kompleksitas algoritma exhaustive search adalah ONN. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Jadi, strategi greedy ini, pada setiap langkahnya tuh memilih pelanggan yang membutuhkan waktu itu yang paling minim. Jadi, mencari yang paling minim waktunya. Dan ini adalah solusi dari algoritma greedy. Function dengan judulnya penjadwalan pelanggan. Input C sebagai himpunan pelanggan. Mengembalikan urutan jadwal pelayanan pelanggan yang meminimumkan waktu di dalam sistem seperti strategi greedy sebelumnya. Deklarasinya yaitu adalah S sebagai himpunan pelanggan, I sebagai pelanggan. Algoritmanya S dengan menggunakan array while do,
I adalah pelanggan yang mempunyai waktu terkecil, C dikurangi dengan pelanggan yang mempunyai waktu terkecil, sedangkan S gabungan dari pelanggan yang mempunyai waktu terkecil, and Y. Return seperti itu sekiranya. Agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, urutkan pelanggan berdasarkan waktu pelayanan dalam urutan yang menaik. Jadi nanti waktu pelayanannya itu dengan urutan yang naik. Jika pelanggan sudah terurut, kompleksitas algoritma Grady atau OAIN. Prosedurnya dengan penjadwalan pelanggan, judulnya, inputnya itu N dengan tipe data integer. Ini untuk mencetak informasi deretan pelanggan yang akan diproses oleh server tunggal. Masukannya itu adalah N pelanggan. Setiap pelanggan dinomori 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Untuk keluarannya itu adalah urutan pelanggan yang dilayani. Deklarasinya I dengan tipe data integer, algoritmanya pelanggan 1, 2 dan seterusnya sudah diurut menaik berdasarkan waktu yang paling kecil dengan solusi Grady yang sebelumnya. For I adalah 1 to L do right pelanggan I dilayani, and 4, dan itu akan berulang ya seperti ini untuk mencari pelanggan yang akan diproses oleh server tunggal dengan keluaran pelanggan yang dilayani. Jadi kesimpulannya, algoritma Grady merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik, algoritma Grady umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal seperti sistem real-time atau game. Dari implementasi yang kita lakukan, dapat dilihat bagaimana algoritma Grady memiliki beberapa fungsionalitas dasar, yaitu 1. Fungsi untuk melakukan penelusuran masalah. 2. Fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan yang ada tiap langkahnya. 3. Fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan. 4. Fungsi yang menentukan apakah solusi telah didapatkan. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Dan terima kasih.